Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani, pernah berkata, manusia adalah binatang yang berpikir. Pernyataan yang sangat menarik, karena memang inilah bedanya manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya seperti binatang dan tumbuhan. Hanya manusialah yang diberi mandat oleh Tuhan untuk mengelola dunia ini, bukan dengan perasaan atau emosinya, tapi dengan akalnya. Saudaraku, jejak Tuhan nampak dalam diri manusia melalui akal ini. Sebab inilah salah satu karakter Allah yang sangat menonjol, yaitu to create atau mencipta, atau yang mencipta. Dan manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei akan nampak banget jika manusia itu berpikir. Maka kalau manusia tidak lagi berpikir, tingkahnya dan perbuatannya pasti akan seperti binatang. Jadi, sahabatku, hati-hatilah dengan orang yang berkata, "Oh, aku udah gak bisa mikir lagi nih," atau "aku sudah hilang akal." Wah, gawat ya. Maka orang seperti ini ya tinggal karakter binatangnya saja yang akan kelihatan. Nah, saudaraku, sebagai manusia yang berpikir, maka manusia juga harus menggunakan pikirannya atau akalnya, memfungsikan akalnya untuk menata kehidupan ini dan menjadikannya bermakna, gitu ya. Jadi misalnya manusia menemukan fakta bahwa semua orang itu pasti mati. Tidak ada manusia yang akan hidup kekal selama di dunia ini. Dan karena manusia hidupnya terbatas, maka ia dapat memperkirakan akan berapa lama ia masih akan hidup di dunia ini. Sahabatku, seorang yang bernama Jeffrey Davis pernah menulis buku berjudul Thousand Marbles atau 1000 kelereng. Ia mengajak kita untuk menata kembali prioritas atau apa yang paling berharga atau paling utama yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Menurut Jeffrey, dari data yang ada, masa hidup manusia itu rata-rata ya, kebanyakan akan bertahan sampai usia 75 tahun. Maka jika jumlah itu dikalikan 52 minggu dalam setahun, berarti setiap orang rata-rata memiliki kesempatan hidup 3.900 minggu. Dan jika seseorang berumur katakanlah 55 tahun misalnya ya, maka jumlah yang masih akan dijalani kira-kira tinggal 1.000 minggu lagi. Nah, mendengar hal ini, Jeffrey yang berumur 55 tahun itu bergegas ke toko mainan dan selanjutnya membeli 1.000 biji kelereng. Kemudian ditaruhnya di sebuah toples kaca. Setiap minggu Jeffrey akan mengeluarkan 1 kelereng dan membuangnya. Nah, tentu saja setiap minggu isi toples kaca itu berkurang, bukan? Hal ini sekaligus memperingatkan Jeffrey untuk sebaik mungkin memanfaatkan waktu yang masih ada atau yang masih sisa. Jeffrey harus mengatur kembali prioritas utama atau hal yang terpenting apakah yang akan dilakukan di sisa minggu yang masih ada. Hal berharga apakah misalnya yang akan dilakukan di minggu yang akan datang? Jika ia tidak melakukan hal ini, maka ia hanya akan membuang waktu percuma untuk hal-hal yang kurang penting dan tidak membawa dampak apapun dalam kehidupan ini. Maka saudaraku, jika pekerjaan Tuhan merupakan prioritas utama dalam hidup ini, definisikan atau rumuskan pekerjaan apa yang ingin kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan dan terjangkau oleh kemampuanmu. Hindari sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dalam waktu hidupmu yang tersisa saat ini. Sahabatku, lakukan pelayanan atau pekerjaan yang dapat memuliakan Tuhan, namun yang juga sekaligus dapat dijangkau oleh kemampuanmu dan mungkin untuk diwujudkan.
Lakukan dengan sukacita dan lakukan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Karena bukankah hidupmu sudah diserahkan hanya untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan? Dan bukankah seluruh hidupmu juga adalah milik Tuhan? Tuhan telah menitipkan atau memberikan waktu dan kemampuan atau talenta, dan karena itu kerjakanlah apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan dan dengan seluruh hidupmu, seperti yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Sahabatku, inilah wujud dari manusia Allah. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau imago Dei. Hanya jika manusia menyadari bahwa ia telah diciptakan sebagai manusia baru, atau manusia yang lahir dari roh yang dilahirkan kembali dari Allah, maka ia akan menjadi manusia buatan Allah yang tercipta dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan manusia buatan Allah inilah yang mempunyai misi untuk melakukan pekerjaan baik selama hidupnya di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Aku masih mempunyai kesempatan hidup beberapa minggu lagi. Ajari, bimbing, dan sertai aku untuk melakukan pekerjaan baik, pelayananku, hanya untuk kemuliaan Tuhan dan sesuai dengan kehendak dan rancangan.